Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Makhluk roh terbang tingkat tinggi dengan deskripsi berbeda terus-menerus masuk dan keluar dari gedung-gedung ini. Tiba-tiba, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan Yue Long turun ke baskom di tengah embusan angin kencang. Semua makhluk roh terbang di baskom segera menghentikan aktivitasnya sebelum buru-buru berlutut ke tanah dan bersujud ke Yue Long. Ini adalah salah satu dari 7 tempat tinggal gua saya, dan konstruksinya agak istimewa. Datang dan lihatlah bersama saya, rekan Taois Han, Yue Long berkata kepada Han Li sambil menunjuk ke pagoda batu di bawah. Han Li mengangguk sebelum perlahan turun menuju pagoda, sementara Yue Long terbang langsung ke pintu masuk di lantai atas pagoda. Sekitar 15 menit kemudian, Han Li duduk di kursi emas di aula mewah. Yue Long duduk di seberangnya di kursi emas lain, memegang cangkir anggur hijau dengan ekspresi antusias. Kakak Han, anggur eliksir asal ini adalah anggur roh langka yang diseduh dari 49 jenis ramuan roh yang berbeda, dan tidak hanya sangat efektif untuk pemulihan kekuatan sihir, tetapi juga dapat meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Ini memang anggur yang enak, kamu pasti tahu bagaimana menikmati hidupmu, rekan Daois, Han Li memuji sambil tersenyum setelah menyesap anggur. Senyum Yue Long menjadi lebih jelas setelah mendengar ini. Jika kamu menyukainya, maka makanlah lagi. Tidak masalah jika aku melakukannya. Han Li terkekeh sebelum menenggak semua anggur di cangkirnya, lalu menarik guci anggur di atas meja ke dalam genggamannya sebelum mengisi kembali cangkirnya. Haha, aku senang kamu suka anggurnya, kakak Han. Selain itu, aku punya beberapa harta yang tidak akan kamu temukan di tempat lain, kenapa kamu tidak melihatnya juga? Yue Long berkata sambil tersenyum sebelum bertepuk tangan. Suara langkah kaki terdengar di luar, dan 3 pelayan wanita masuk ke ruangan dengan kepala menunduk sebelum mengatur menjadi barisan di depan Han Li. Han Li hanya melirik sekilas ke trio pelayan wanita sebelum mengalihkan perhatiannya ke piring-piring perak yang dibawa. Di setiap piring ada batu bata transparan seukuran telapak tangan dengan permukaan halus, salah satunya berwarna kuning, yang lain berwarna biru, dan yang terakhir berwarna merah. Ketiga batu bata masing-masing mengeluarkan aura atribut tanah, air, dan api, dan ekspresi Han Li segera berubah sedikit saat dia menyapu indera spiritualnya ke arahnya. Selain itu, kemurnian aura mereka jauh lebih tinggi dari batu roh kelas atas. Yue Long telah menilai ekspresi Han Li selama ini, dan setelah melihat ekspresi terkejut yang muncul di wajah Han Li, dia tersenyum, dan berkata, apa pendapatmu tentang kristal asal ekstrim ini, Saudara Han? Oleh saya, dan mereka bisa sangat efektif baik sebagai bahan penyempurnaan alat atau sebagai pengganti batu roh. Maksudmu mengatakan padaku bahwa ini bukan bahan yang terjadi secara alami. Kamu memurnikan sendiri kristal asal ekstrim ini. Keterkejutan di wajah Han Li menjadi lebih jelas setelah mendengar ini. Itu benar, aku beruntung bisa menyempurnakan batu bata ini menggunakan teknik rahasia, tapi selama proses itu, aku gagal berkali-kali dan membuang banyak bahan berharga. Namun, aku masih berpikir hasil akhirnya sangat berharga, jawab Yue Long dengan bangga. Teknik rahasia, ya, mata Han Li sedikit menyipit saat mendengar ini. Haha, tolong periksa barang-barangnya dulu, kakak Han, aku akan menjelaskan semuanya padamu nanti, jawab Yue Long saat tatapan misterius muncul di matanya. Baiklah, kalau begitu aku akan langsung pergi, kata Han Li dengan anggukan sebelum membuat gerakan meraih dengan acuh tak acuh, menarik batu bata tembus pandang biru ke dalam genggamannya. Benang indera spiritual kemudian melesat keluar dari glabella sebelum menghilang ke dalam batu bata dalam sekejap, dan pada saat yang sama, dia perlahan menutup matanya. Sementara itu, Yue Long memandang dengan senyum tipis, tidak memberi isyarat untuk menghentikannya. Beberapa saat kemudian,
Han Li mengangkat alis saat dia membuka kembali matanya, dan benang indera spiritual kembali ke Glabella dari dalam batu bata. Sungguh energi yang murni, jumlah ki spiritual di dalam batu bata ini setidaknya 4-5 kali lipat dari batu roh kelas atas dengan massa yang sama, dan tingkat kemurniannya adalah sesuatu yang batu roh normal bahkan tidak dapat dibandingkan. Namun, struktur internal agak aneh. Tampaknya ada pola roh bawaan di dalam batu bata. Jika ini digunakan untuk memurnikan harta, itu pasti menciptakan semacam kemampuan khusus. Bolehkah saya bertanya bagaimana daya tahannya? Han Li bertanya. Mata Yue Long berbinar setelah mendengar ini, dan dia terkekeh, kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Saudara Han, kamu telah membuat daftar sebagian besar karakteristik khusus dari batu bata asal ekstrim ini. Mengenai daya tahannya, kamu dapat merasa bebas untuk mengujinya sendiri. Baiklah, kalau begitu tolong maafkan aku, rekan Taois. Pandangan aneh melintas di mata Han Li saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan benang biru, yang dengan cepat berputar di sekitar batu bata tembus pandang sebelum terbang kembali ke arahnya. Cahaya biru terang segera terpancar dari batu bata, dan tanda pedang dangkal muncul di permukaannya. Segera setelah itu, pedang itu dengan cepat memudar dengan kecepatan yang dapat dilihat bahkan dengan mata telanjang. Batu bata ini memiliki kemampuan regeneratif spirit molding. Han Li berseru. Sedikit keterkejutan muncul di mata Long Yue setelah mendengar ini. Seperti yang diharapkan dari saudara Han untuk dapat mengidentifikasi kemampuan ini segera. Memang, ketiga batu bata asal ekstrim ini memiliki kemampuan pencetakan roh regeneratif. Jika sebuah harta harus disempurnakan menggunakan bahan ini, kecuali jika benar-benar hancur, itu akan dapat beregenerasi dan pulih dari jumlah kerusakan apapun dari waktu ke waktu. Beberapa harta terikat juga memiliki kemampuan regeneratif, tetapi itu membutuhkan pemeliharaan terus-menerus dari esensi sejati pemiliknya. Dan proses itu akan memakan waktu jauh lebih lama daripada harta dengan kemampuan regeneratif spirit molding. Saya yakin saya tidak perlu menguraikan lebih lanjut betapa berharganya materi ini, bukan? Bahan dengan kemampuan regeneratif spirit molding sangat langka di semua alam, apalagi hanya alam roh. Selain itu, fakta bahwa itu tidak rusak secara substansial oleh seberkas pedang ki dari saya adalah bukti luar biasa daya tahan. Saya berasumsi Anda tidak menunjukkan kepada saya kristal asal ekstrim ini hanya agar saya dapat mengkritiknya, kata Han Li sambil menilai batu bata di tangannya. Yue Long sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum menjawab, kamu orang yang lugas, rekan Taois Han. Dalam hal ini, aku akan berterus terang kepadamu juga, aku mengundangmu ke sini karena aku punya permintaan untukmu. Jika kamu dapat membantu saya menyelesaikan tugas tertentu, saya bersedia memberi Anda 3 kristal asal ekstrim ini sebagai kompensasi, bagaimana menurut Anda? Alis Han Li berkerut sedikit ketika dia berkata, hanya satu dari batu bata asal ekstrim ini sudah sangat berharga, namun Anda bersedia memberi saya 3, saya yakin tugas yang Anda coba selesaikan bukanlah sebuah yang sederhana. Katakan padaku apa itu dulu dan aku akan memberimu vonisku setelah itu. Yue Long ragu-ragu sejenak sebelum mengungkapkan, tugas ini mungkin akan agak sulit untuk makhluk tahap kenaikan besar yang normal, tapi aku yakin itu bukan masalah bagi seseorang dengan kekuatanmu, Saudara Han. Aku menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyempurnakan kristal asal ekstrim ini karena saya ingin menggunakan bahan ini untuk memurnikan harta karun 5 elemen yang kuat untuk membantu saya mengatasi kesengsaraan surgawi besar berikutnya. Namun, bahkan setelah beberapa ribu tahun usaha, saya hanya mampu memurnikan kristal asal ekstrim dari ketiga elemen ini, membutuhkan bantuan untuk memurnikan kristal dari 2 atribut terakhir, dan kamu adalah pilihan yang tepat, Kakak Han. Kamu ingin aku membantumu menyempurnakan kristal asal ekstrim. Han Li cukup terkejut mendengar ini. Itu benar.
Sejujurnya, kristal asal ekstrim ini hanya dapat dibentuk menggunakan ki asal dunia dari atribut yang berbeda. Kristal dari ketiga atribut ini cukup dapat diatur, meskipun saya gagal berkali-kali, saya masih berhasil beberapa kali. Namun, penyempurnaan atribut logam dan kayu kristal asal ekstrim membutuhkan jumlah ki asal dunia yang mencengangkan, lebih dari apa yang dapat saya tangani dan kendalikan, dan itulah mengapa saya memutuskan untuk berpaling kepada Anda, Saudara Han, Yue Long berkata sebagai dia menangkupkan tinjunya dengan hormat. Setelah beberapa saat perenungan, Han Li berkata dengan hati-hati, jika Anda hanya membutuhkan bantuan saya dalam mengendalikan ki asal dunia, maka saya akan terbuka untuk membantu Anda, tetapi saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin Anda dijawab. Yue Long sangat gembira mendengar ini, dan dia segera mendorong, silakan, Saudara Han. Jika saya ingat dengan benar, ini adalah pertemuan pertama kami, mengapa Anda memutuskan untuk berpaling kepada saya daripada teman baik Anda? Juga, apakah akan ada bahaya tak terduga yang terlibat dengan membantu Anda mengendalikan ki asal dunia? Lagi pula, ki asal dunia sangat tidak dapat diprediksi dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Selain itu, bagaimana Anda tahu bahwa saya akan cukup kuat untuk membantu Anda menyempurnakan kristal asal ekstrim dari dua atribut yang tersisa? Han Li bertanya, aku bisa melihat bahwa kamu masih belum sepenuhnya mempercayaiku, Kakak Han. Haha, itu sudah bisa diduga, aku juga akan sangat waspada jika berada di posisimu. Yakinlah, aku akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk semua dari pertanyaan-pertanyaan itu, Yue Long terkekeh. Silakan, rekan Taois, desak Han Li. Pertama, ki yang berasal dari dunia atribut logam dan kayu jauh lebih sulit untuk ditarik daripada kekuatan langit dan bumi dari tiga atribut lainnya, juga beberapa kali lebih kuat, dan tidak mungkin rata-rata makhluk tahap Grand Ascension akan dapat mengendalikannya. Saya hanya mencobanya 2 kali dan tidak berani mencoba lagi setelahnya. Saya memang punya beberapa teman dekat, tetapi kekuatan dan kemampuan mereka kira-kira setara dengan saya, jadi mereka secara alami menang, tidak dapat membantu dalam hal ini. Sayangnya, tugas mengendalikan kekuatan langit dan bumi tidak dapat jatuh di pundak banyak orang sekaligus, itu hanya dapat dilakukan oleh satu orang untuk memastikan operasi yang lancar dan pemurnian kristal asal ekstrim yang sukses. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, akan menipu saya untuk menyatakan bahwa tidak ada bahaya yang terlibat. Namun, selama persiapan yang memadai dilakukan sebelumnya, bahaya yang terkait dengan pengendalian kekuatan langit dan bumi dapat diminimalkan. Setidaknya, saya bisa tetap aman selama 2 kesempatan di mana saya mencoba untuk mengontrol kekuatan atribut logam dan kayu dari langit dan bumi. Adapun pertanyaan terakhir, Yue Long berhenti sejenak. Aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tidak bisa memurnikan atribut logam dan kayu kristal asal ekstrim dalam 1 tahun depan, maka kemungkinan besar aku akan kehilangan kesempatan untuk selamanya. Dalam situasi saat ini, kamu adalah kandidat yang paling mungkin untuk bantu aku sukses, Kakak Han, kata Yue Long dengan senyum masam. Han Li agak kaget mendengar ini. Bagaimana apanya? Mengeluarkan kekuatan langit dan bumi bukanlah tugas yang sederhana, tidak hanya dapat dilakukan di wilayah roh khusus, waktu yang tepat dan perubahan kekuatan bintang harus dihitung terlebih dahulu untuk setiap peluang keberhasilan. Agar untuk menyempurnakan kristal asal ekstrim ini, saya telah mengeluarkan harga yang sangat besar untuk ahli ramalan dari ras kita untuk menghitung perubahan pada bintang-bintang dengan mengorbankan sebagian besar masa hidupnya. Menurut ramalannya, perubahan pada bintang-bintang yang akan membawa kekuatan langit dan bumi dari elemen logam dan kayu sangat langka, dan jika saya tidak dapat memperbaiki batu bata asal ekstrim di jendela kesempatan ini, kesempatan berikutnya untuk muncul bisa jadi bertahun-tahun di masa depan. Aku tidak punya waktu untuk menunggu,
jadi aku harus menyempurnakan kristal asal ekstrim yang tersisa selama tahun depan. Jika aku tidak bertemu denganmu hari ini, aku berencana mengambil risiko untuk merekrut bantuan iblis tua dengan reputasi yang agak buruk. Namun, Anda secara alami adalah pilihan yang jauh lebih baik. Paling tidak, Anda bersedia menjelajah ke alam iblis penatua untuk membunuh ratus temborer dan menyelamatkan begitu banyak rekan Daois dari alam roh kita, jadi Anda tampak seperti karakter yang benar dan dapat dipercaya, jelas Yue Long. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia mendengarkan semua ini, tapi pikirannya berpacu saat dia membuat serangkaian penilaian. Setelah beberapa lama, dia menjawab, "Saya tidak tahu banyak tentang Anda, tetapi jawaban yang Anda berikan memuaskan, dan saya melihat Anda tidak perlu menipu saya. Jika tidak butuh waktu terlalu lama untuk menyempurnakan dua yang tersisa batu bata asal ekstrim, maka saya setuju untuk membantu Anda. Namun, untuk kompensasi, saya ingin masing-masing batu bata asal ekstrim dari dua atribut lainnya juga selain ketiganya, dan ketiga batu bata ini harus diberikan kepada saya langsung deposit." Yue Long sangat gembira mendengar ini, dan dia segera menjawab, "Itu bukan masalah sama sekali. Yakinlah, wilayah roh di mana kekuatan langit dan bumi dapat ditarik tidak jauh, jadi kita bisa mulai kapan saja. Adapun ketiga kristal asal ekstrim ini, itu sudah menjadi milikmu. Kalau begitu, jangan menunda lebih jauh. Jika tidak apa-apa denganmu, kita bisa segera berangkat ke wilayah roh itu," kata Han Li dengan senyum senang saat dia menyapukan lengan bajunya ke udara, melepaskan semburan biru, cahaya untuk menyimpan tiga batu bata asal ekstrim. Yue Long sangat gembira mendengar ini, dan dia menjawab, "Fantastis. Kamu orang yang sangat lugas, rekan Taois. Namun, aku harus membuat beberapa persiapan untuk memanfaatkan kekuatan atribut logam dan kayu dari surga bumi. Bagaimana kalau tinggal di sini semalam dan kita akan berangkat besok?" "Baiklah, kalau begitu besok. Maafkan gangguan saya untuk malam ini," Han Li setuju setelah beberapa saat merenung. Yue Long sangat senang mendengar ini, dan dia segera mengeluarkan instruksi, di mana sekelompok pelayan wanita melangkah ke aula dengan lebih banyak buah roh dan anggur roh. Setelah itu, keduanya mulai minum dan mengobrol. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Han Li, dan dia berkata, "Ngomong-ngomong, ada seseorang yang ingin kutanyakan padamu, mungkin kamu pernah mendengar tentang dia." Yue Long agak terkejut dengan permintaan ini, tetapi dia segera menjawab, "Aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu, Kakak Han. Rekan Daois ini juga anggota ras roh terbang Anda, dan dia memiliki cahaya ilahi 5 warna yang sangat hebat, jadi dia seharusnya berasal dari ras 5 cahaya. Sebagai sesama makhluk roh terbang tahap kenaikan besar, saya yakin Anda pasti pernah mendengarnya," kata Han Li. Ekspresi Yue Long berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, "Ras 5 cahaya. Siapa nama pria itu dan di mana kamu bertemu dengannya?" "Kupikir akulah yang mengajukan pertanyaan padamu," kata Han Li dengan sedikit senyum di wajahnya. "Ah, tolong maafkan saya karena kurangnya ketenangan saya, hanya saja pertanyaan Anda benar-benar membuat saya lengah. Ras roh terbang kami bukanlah ras utama, tetapi kami tidak pernah memiliki kurang dari 3 makhluk tahap Grand Ascension. Namun, hanya satu makhluk tahap Grand Ascension yang muncul dari ras 5 cahaya dalam 1 juta tahun terakhir. Begitu dia mencapai tahap Grand Ascension, dia telah berangkat dalam perjalanan panjang, dan tidak ada yang terdengar darinya sejak saat itu. Semua berpikir bahwa dia telah binasa. Jadi saya sangat terkejut mendengar bahwa Anda telah bertemu dengannya. Begitu. Sayangnya, saya tidak memiliki banyak informasi untuk ditawarkan karena saya hanya bertemu dengannya secara kebetulan di wilayah berbahaya di dunia purba. Yang saya tahu adalah bahwa nama belakangnya adalah Yi dan dia memiliki transformasi merak 5 warna.
Saya tiba-tiba teringat padanya ketika saya berbicara dengan Anda dan memutuskan untuk bertanya tentang dia dengan iseng, jawab Han Li. Jika nama keluarganya adalah Yi, maka dia pasti adalah sesama Daois yang saya maksud. Saya senang mendengar bahwa dia belum binasa, saya harap dia dapat segera kembali ke ras roh terbang kita, kata Yue Long dengan tersenyum. Tetapi Han Li dapat melihat bahwa senyumnya sedikit dipaksakan, dan tampaknya Yue Long berbagi hubungan yang cukup kompleks dengan makhluk cahaya tahap 5 Grand Ascension ini. Jadi, alih-alih berlama-lama membahas topik ini lebih jauh, Han Li dengan santai mengubah topik pembicaraan menjadi salah satu kultivasi, menahan diri untuk tidak mengungkapkan nasib sebenarnya yang diderita oleh rekan Taois Yi ini. Untuk beberapa alasan, Yue Long juga tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan dengan mudah mulai bertukar wawasan kultivasi dengan Han Li. Tepat ketika mereka berdua sedang melakukan percakapan yang bersemangat, seorang pelayan wanita tiba-tiba masuk sebelum membungkuk dengan hormat. Patriark Yue, Penatua Jin dari ras Tianpeng ingin bertemu dengan Anda, apakah Anda ingin menemuinya? Tidak, aku tidak ingin bertemu siapapun. Apa kau tidak lihat aku sedang menjamu tamu terhormat? Yue Long memarahi dengan ekspresi tidak senang. Mohon maafkan saya. Pelayan itu membatu dan segera bersujud sebelum buru-buru keluar dari aula. Namun, sebelum dia bisa pergi, Han Li tiba-tiba berkata, "Tunggu, apakah kamu mengacu pada tetua ras Tianpeng, Jin Yue?" "Oh, apakah kamu kenal tetua Jin Yue?" Yue Long agak terkejut mendengar ini. "Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali, dan secara teknis dia adalah kenalanku." "Mengapa kamu tidak mengerti apa yang dia katakan?" Han Li menjawab. Yue Long agak terkejut mendengar ini, dan dia segera menginstruksikan, "Jika dia adalah kenalanmu, maka aku pasti bersedia memberinya audiensi. Pergi dan undang Penatua Jin untuk menemuiku." "Ya, Patriark Yue." Pelayan wanita itu segera pergi. Tak lama kemudian, seorang wanita roh terbang berjubah putih dengan sayap emas di punggungnya memasuki aula, ditemani oleh pelayan wanita yang sama. Wanita itu memiliki penampilan biasa, tetapi memancarkan aura agung, dan dia tidak lain adalah Penatua Jin Yue dari ras Tianpeng, yang telah ditemui Han Li pada beberapa kesempatan sebelumnya. Begitu Jin Yue melangkah ke aula, dia segera membungkuk dan menundukkan kepalanya, tidak berani melihat sekeliling. Jin Yue memberi hormat kepada Patriark Yue. Namun, dia masih melihat sekilas Han Li dari penglihatan tepinya, dan dia terkejut menemukan bahwa dia agak akrab. Pria itu duduk sederajat di seberang Yue Long, jadi dia juga pasti kultivator Grand Ascension. Mungkinkah ini adalah tahap Grand Ascension yang pernah dia temui sebelumnya? Basis kultivasi dan aura Han Li telah benar-benar berubah sejak pertemuan terakhir mereka, jadi dia tidak dapat mengidentifikasi dia sebagai murid suci masa lalu dari ras roh terbangnya. "Kamu bisa bangun sekarang. Mengapa kamu datang ke sini alih-alih mengurus masalah di ras Tianpeng? Aku ingat bahwa seorang utusan dari setiap ras hanya dapat melihatku sekali per abad kecuali aku memanggil mereka untuk audiensi," Yue Long berkata dengan ketus. "Aku tidak punya pilihan selain datang ke sini, Patriark Yue." Setengah tahun yang lalu, ras Qirong tiba-tiba membuat gerakan besar, menyerang dan menaklukkan lebih dari 10 ranjau roh dan beberapa kota ras Tianpeng kami, menculik semua makhluk Tianpeng di daerah itu. Saya pergi ke ras Qirong secara pribadi untuk penjelasan, hanya untuk dikeroyok dan dilukai oleh beberapa tetua mereka. Akibatnya, saya terpaksa mengasingkan diri selama setengah tahun untuk pulih dari lukaku, dan aku datang ke sini tepat setelah keluar dari pengasingan, Jin Yue menjelaskan dengan tatapan marah di matanya. "Jadi ini masalah dengan ras Qirong lagi." "Aku sudah menyadari hal ini," desah Yue Long dengan nada putus asa. Hati Jin Yue sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Mungkinkah itu benar?
Tetua ras Cirong juga datang untuk mengeluh kepadaku 3 bulan yang lalu, tetapi dia mengatakan bahwa ras Tian Pengmu yang merambah wilayah mereka setahun yang lalu, jadi semua yang mereka lakukan sekarang dibenarkan, kata Yue Long. Wajah Jin Yue sedikit memucat setelah mendengar ini, dan dia buru-buru berargumen, tolong lihat situasinya, Patriark Yue. Ini adalah fitnah terang-terangan dari ras Cirong. Apa yang terjadi adalah, saat ini aku sedang mempersiapkan kesengsaraanku berikutnya, aku tidak punya waktu untuk menyelidiki masalah sepele ini. Selama kelangsungan hidup rasmu tidak terancam, jangan datang menemuiku. Kamu bisa pergi sekarang, kata Yue Long dengan suara dingin.